Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, bersama kembali kita bertemu dalam Mesbah Doa malam hari ini. Mari bersama kita sama-sama siapkan hati. Saya percaya bahwa hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari bersama kita datang di dalam hadirat-Nya. Kita menaikkan pujian dan syukur. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Setiap kami dimanapun kami berada, kami percaya bahwa malam hari ini kami mau siap diberkati, kembali kami mau dikuatkan dan terima berkat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami melihat setiap hari selalu ada pertolongan Tuhan. Kami melihat setiap hari selalu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Apapun musim yang kami lewati, satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sebab itu malam hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau bawa setiap ucapan syukur kami. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan demi pertolongan yang kami alami. Terima kasih untuk setiap penyertaan bahkan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Ini setiap kami malam hari ini kami mau bawa setiap ukupan yang harum di hadapan Engkau. Biar setiap pujian dan penyembahan kami itu yang menyenangkan hati-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk setiap tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu-Mu yang tidak pernah terlambat atas hidup kami. Terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik, Engkau terlalu sangat baik atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ
aja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Setiap hari kami melihat kasih setia-Mu Tuhan. Setiap hari kami melihat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami datang bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami datang bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kau yang pegang seluruh hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Setiap hari kami melihat tangan-Mu bekerja atas hidup kami Tuhan. Kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami hidup di dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Ajar hati kami selalu bersyukur Tuhan. Haleluya. Tidak ada satu pribadi yang mengasihi kami seperti kasih Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami kerjakan, kami mau katakan Tuhan, kami hanya berseru pada satu pribadi. Kami hanya berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Selama-lamanya dalam hidup kami, kami mau katakan kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sedetik pun. Engkau Allah yang mempedulikan setiap kami. Bagaimanapun kondisi kami, Tuhan Engkau tetap menggendong kami, menuntun kami, berjalan bersama-Mu Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, mari dengan segenap hatimu. Dia peduli, ya, persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli, Yesus, persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia peduli, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Yesus, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mujizat-Mu Tuhan, Dia peduli, Dia mengerti. Oh Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Yesus, harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami, pengharapan kami, sumber ketenangan di dalam hati kami. Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku.
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya, oh, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari dengan segenap hati menyatakan, harapanku Di dalam-Mu, hanya Engkau tempat kami berharap Tuhan. hanya Kau Yesus. Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami. Ku percaya kami aman di Aman dalam-Mu. Sekali lagi, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yesus, kami percaya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau menyertai hidup kami. Bahkan hari ini penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami berdoa mengucap syukur, Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan di tengah kami hari ini. Kami buka hati bagi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya. Shalom saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa hari ini. Ya, puji Tuhan, pelayanan kami di Atlanta sudah selesai dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini juga saya mau sampaikan tentang bantuan dari gerakan bantuan sosial kita ke Cianjur dari DBTV. Dan saya mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara juga yang sudah mendukung. Dan kita sudah menyalurkan untuk kloter yang pertama sudah berangkat. Ratusan paket sembako dan juga tikar dan juga selimut dan pakaian pantas pakai ada beberapa yang sudah terkirim dan puji Tuhan karena memang saya juga berterima kasih buat beberapa yang sudah membantu kami, salah satunya juga untuk mengangkut sembako kami dipinjamkan truk dari Polri, dari Mabes Polri, dan juga di sana kita bekerja sama dengan Polres setempat karena memang sulitnya juga untuk menjangkau daerah-daerah yang ada. Kita bekerja sama dengan Polres di sana dan juga dengan
gereja Katolik yang ada di sana, karena mereka punya posko dan mereka bisa masuk ya sampai ke daerah-daerah, yaitu gereja Katolik yang ada di Cianjur. Kita sudah menitipkan ya bantuan yang ada dari DBTV dan sudah terdistribusi dengan baik ya, dan mungkin akan ada kloter yang kedua. Terima kasih buat setiap pihak yang sudah bekerja untuk meringankan beban ya, dan ini adalah video ya dan foto-foto dari bantuan saudara yang sudah disalurkan. Iya, baik saudara, ya seperti pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengar ya beberapa hari ini tentang bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan. Ya, dan kita akan melanjutkan kembali pembacaan firman Tuhan, dan hari ini kita sudah sampai ya di Ulangan. Namun sebelumnya saya pengen baca kesaksian terlebih dahulu saudara ya, hampir lupa saya bacakan. Shalom Ibu ya. Shalom Ibu Debbie, Ibu Gembala. Ya, saya seorang ibu pendengar setia dari Mesbah Doa dan saya berasal dari Makassar. Umur saya 63 tahun. Saya mau bersaksi Bu, ya di bulan Januari anak saya kakinya ketusuk paku. Walau sudah disuntik tetanus di puskesmas, namun dia susah untuk melangkah. Dia juga ya demam saat itu dan pilek. Pada suatu pagi saya sedang di dapur, tiba-tiba dia keluar dari kamar dan dia bilang, "Mama, saya sudah tidak kuat." Ketika saya melihat wajahnya kok sangat pucat dan agak membiru, ya, pucat dan membiru saudara. Langsung saya peluk dan keningnya saya tumpang tangan. Di atas kepalanya juga saya tumpang tangan, saya hanya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Hidup matimu ada di tangan Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang pegang kendali. Kemudian saya bimbing dia ke kamar dan saya bilang tunggu ya, Mama akan buatkan kamu teh hangat. Saya kembali lagi ke dapur dan saya bikin teh ya, begitu saya beranjak mau ke kamar ada suara jelas banget di hati saya. Anakmu sudah sembuh, tidak apa-apa. Begitu saya di pintu kamar, anak saya berteriak, "Mama, aku sudah sembuh, sudah tidak panas lagi." Dan seterusnya dia benar-benar disembuhkan Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus itu baik buat keluarga saya, terutama untuk saya pribadi, Bu. Terima kasih buat Ibu Debbie dan atas pelayanannya buat kami-kami yang lemah iman. Walau kami ini sudah Kristen sejak lahir. Namun keyakinan terkadang ngambang ya ketika ada masalah memang ya. Namun setelah saya mengikuti Mesbah Doa, Mesbah Syukur lewat hambanya Ibu Debbie Basir, ya disitulah iman saya dikuatkan lewat firman Tuhan. Yang sesungguhnya ya pada Tuhan Yesus ya saya mulai bertumbuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus ya, dan terima kasih juga kepada Ibu Debbie, biarlah Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin, amin, amin. Iya, saudara, kita percaya dalam segala sesuatu. Ketika kita tidak panik, kita percaya. Ya, seperti apa yang dialami oleh ibu, anaknya ketusuk paku dan akhirnya sudah demam, biru, ya, badan pucat, ya, dan demam tinggi.
Tapi ibu tidak panik ya, dan dia mendengar ada suara yang berkata, anakmu sudah disembuhkan. Puji Tuhan saudara, ketika kita percaya, maka itu sungguh-sungguh akan terjadi dalam hidup kita ya, sebab kita percaya kepada kuasa Tuhan. Baik ya, kemarin kita sudah sampai di Ulangan pasal yang ke-18 tentang penghasilan imam dan orang Lewi. Bagaimana Tuhan mengatur mereka mendapat bagian dari ya apa yang menjadi bagiannya Tuhan, itu diberi kepada orang Lewi dan juga ya kepada para imam. Dan ya tapi mereka tidak boleh ya bekerja. Mereka hanya boleh melayani Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada mereka, bertanggung jawab di bait sucinya Tuhan. Ya, jadi tidak boleh juga ada orang yang ya sirik dengan apa yang diperoleh oleh hamba Tuhan. Dan dikatakan haruslah mereka itu mendapat rezeki yang sama dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan ya mereka memperoleh dari nenek moyang juga ya tidak apa-apa, karena Tuhan yang sudah berjanji akan melimpahkan mereka saudara dengan berkat. Ya, hari ini kita lanjutkan Ulangan 18 ayat yang ke-9 ya, bertenung dan bernubuat. Ayat yang ke-9 saya dikatakan, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ya di sana dikatakan, maka kata firman Tuhan, janganlah engkau berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu ya. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Saudara, kenapa penduduk Kanaan itu dibinasakan Tuhan, saudara? Karena mereka itu hidup dalam penyembahan berhala dan tidak mengakui Tuhan. Mereka melakukan praktek-praktek tenung, ya mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, sehingga Tuhan itu tidak berkenan dan mereka itu dihalau dari hadapan Tuhan, kata firman Tuhan. Ya, apalagi saudara ketika mereka menyembah berhala, dewa-dewa. Ada yang mengorbankan anaknya dengan praktik-praktik okultisme. Dan itu dilarang keras oleh Allah. Ya, jangan mencari persugihan, datang ke gunung-gunung, ya hati-hati saudara. Ya, praktik-praktik ini umumnya dilakukan di kalangan agama-agama kafir. Ya, sehingga karena itu Tuhan membinasakan mereka, orang-orang Kanaan itu. Dan dikatakan tetangga-tetangga Israel sendiri ya, jadi mereka akhirnya terpengaruh ya dengan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka terpengaruh dan mereka ikut mengorbankan anak-anak mereka ya kepada dewa Molok. Ya, itu ada di kitab Imamat, dulu kita sudah pelajari ya. Agama-agama lain di sekitarnya itu menggunakan ya sarana adikodrati seperti berhubungan dengan dunia roh, meramal masa depan, dan meminta tuntunan. Karena praktik-praktik jahat ini Allah memusnahkan bangsa-bangsa kafir itu. Hati-hati saudara, sekarang itu banyak bermunculan orang-orang yang menawarkan hal-hal yang kelihatannya ya itu baik, tetapi itu adalah kejahatan. Ya, saya bahkan membaca ada seorang yang memproklamirkan dirinya, nama saya pendeta ini. Saya ya memiliki karunia kenabian. Saya bisa menyembuhkan, melakukan mujizat. Saya bisa melakukan ini, bahkan saya pun bisa mendatangkan penyakit kalau memang dibutuhkan. Waduh saudara ya. Sekarang ini begitu banyak ya pengajaran-pengajaran yang ya tanpa kita sadari itu sudah mengarah ke ya hal-hal yang berhala. Apalagi kalau seorang berkata saya hamba Tuhan, punya karunia kenabian, melayani pelepasan, melayani doa kesembuhan, melayani ini, dan saya juga dapat mendatangkan penyakit jika dibutuhkan. Wah, dapat mendatangkan kematian. Waduh saudara ya, ini sudah berbahaya. Jadi saudara juga harus hati-hati ya, apalagi sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang membawa kepada
kemurkaan ya. Ada beberapa juga yang ya asal kamu jamah jubahku kamu pasti sembuh. Lalu pendetanya itu semua dijamah bajunya saudara. Waduh sangat mengerikan saudara, hati-hati ya, kita hanya iman kita tertuju kepada Tuhan saja. Karena Tuhanlah yang hebat, nggak ada pendeta hebat, yang hebat itu Tuhan. Ya, dan di sini dikatakan saudara akhirnya bangsa Israel ya diperingatkan Tuhan agar mereka tidak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang mengarah kepada roh-roh jahat, meminta ramalan, tuntunan akan masa depan, praktik-praktik sihir. Ya Allah itu pasti akan murka saudara ya. Dan bangsa Israel menggantikan ya praktek-praktek ya yang jahat ini dengan ya menyembah kepada Allah itu yang Tuhan mau agar mereka diberkati. Tuhan bilang bangsa Kanaan itu kenapa dimurkai Tuhan, mereka dihabisi Tuhan ya karena mereka tidak percaya lagi kepada Allah, menyembah dewa-dewa, bahkan mengorbankan anak mereka. Ya dikatakan sebab setiap hal orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ayat 12 di sana dikatakan saudara ya. Jadi itu adalah hal yang ya dimurkai Tuhan. Ya itu adalah kekejian bagi Tuhan dan Tuhan akan menghalau mereka dari hadapanmu. Ayat 13, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang di daerah yang kau duduki ini mendengarkan ya kepada peramal dan petenung, tetapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan juga bagimu ya oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Ya, jadi tidak boleh sembarangan, harus benar-benar nabi yang dipilih oleh Tuhan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di gunung Horeb. Ya pada hari perkumpulan dengan berkata tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar itu tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Sekarang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi tidak sembarangan saudara, harus benar-benar orang dipilih Tuhan. Ya, yang kita tahu kehidupannya benar-benar, sehingga Tuhan menaruh perkataannya dalam mulutnya, firman Tuhan untuk diikuti oleh bangsa ini. Ya, seorang nabi akan kubangkitkan kata Tuhan, hanya yang benar-benar diangkat oleh Tuhan. Ya, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawab. Ya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi sebaliknya saudara, kalau Tuhan tidak menyuruh nabi itu berkata-kata, tapi dia berkata-kata, wah bahaya saudara ya, hati-hati ya. Jadi orang Israel itu dulu belajar okultisme ya, itu dari orang-orang Kanaan. Karena itu Tuhan membinasakan orang Kanaan, dan Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel agar mereka tidak boleh ada di tengah-tengah mereka. Ya, dan dikatakan di situ saudara, Tuhan berkata dia akan mengangkat seorang nabi yang akan berbicara kepada bangsa itu. Ya, dan saudara ya, nabi-nabi itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan ya firman Tuhan, untuk menyatakan apa yang Tuhan mau katakan. Tetapi Tuhan bilang kalau ada orang yang tidak mendengarkan dia, maka ya mereka akan dibinasakan. Sebaliknya seorang nabi yang tidak berkata ya apa yang Tuhan tidak katakan, dia bilang dia mendapat dari suara Tuhan, itu juga Tuhan bilang dia harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah ya kami dapat tahu ya perkataan yang tidak difirmankan Tuhan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi Tuhan bilang ternyata tidak semua nabi, tidak semua hamba Tuhan itu dari Tuhan.
Ya, ingat kalau apa yang dia katakan itu tidak terjadi, ya maka itu ya bukan nabi. Jadi Tuhan bilang jangan takut sama dia, ya kamu harus berani. Kita harus takut kepada hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan. Karena sekarang banyak juga orang yang berkata membawa-bawa nama Tuhan, tetapi ya itu adalah kepentingan diri sendiri. Misalnya kamu harus kasih uang, saya tunggu sampai jam sekian. Kamu harus memberi saya uang, kata Tuhan. Ya saudara, wah hati-hati ya, kita berdoa supaya hari-hari ini di akhir zaman ini iman kita boleh semakin diteguhkan, kita semakin dekatkan diri dengan Tuhan supaya kita tidak tersesat. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat malam ini Tuhan, buat pagi ini Tuhan di Amerika Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami berhati-hati dalam hidup ini hanya mengandalkan Tuhan saja dan mendengarkan perkataan firman disampaikan oleh nabi-nabi yang benar-benar diutus oleh Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu jemaat Mesbah Doa yang setia mengikuti Mesbah Doa, iman mereka bertumbuh, segala pergumulan mereka, sakit, penyakit, masalah keuangan, masalah apapun Tuhan turut bekerja, Engkau menyelesaikannya bagi kami dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, biar lautan Tuhan terjadi bagi bangsa kami Indonesia, juga bagi bangsa ini di Amerika. Kami berdoa dalam nama Yesus, pertobatan tercurah, biarlah Bapa jauhkan dari segala pemberontakan, kerusuhan, bahkan hal-hal yang tidak yang mendatangkan kebaikan. Kami berdoa, ampuni bangsa kami Tuhan, di mana tempat kami ada, ampuni juga ada di Amerika hari ini hamba-Mu. Engkau kuduskan kota ini dan Engkau menangkan Tuhan, hujan pertobatan tercurah. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan menjadi bagian bagi kami. Kami juga berdoa untuk setiap korban gempa di Cianjur, Tuhan terus beri kekuatan mereka, biarlah mereka mencari Tuhan secara pribadi dan mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.